Jadi kalau seseorang ini kok memelihara ya, melihara emosi negatif tadi, sama saja seseorang itu sedang menanam dalam tubuhnya itu adalah benalu yang menghisap energi positif seseorang. Nah, makanya kita kan inner motivation itu kan dalam rangka bagaimana kita gembira, kita bahagia, menggali dari potensi diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 88,5 Megatrama FM, top lagunya pasti infonya. Jumpa kembali bersama Dani Damara, tentunya di Irama Live Talk bersama Inner Motivation BIM. Tepat di hari Rabu di 13 Agustus 2025, dan selama 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang terkait dengan memotivasi seperti itu ya. Dan sebelum masuk ke tema kita pada malam hari ini, kita sapa terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir di studio Irama FM, yakni selamat malam untuk Bapak Dr. Andus Fatur Rahman MM. Selamat malam. Selamat malam ya Pak. Sehat Bapak? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa ya Pak. Oke, nah sebelum masuk ke tema ini Pak, mungkin bisa disapa-sapa terlebih dahulu para pendengar kita di Marjibur. Monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para pendengar yang budiman, mudah-mudahan bersama kami 1 jam ke depan, bagi yang kurang sehat menjadi lebih sehat. Kini ada beberapa yang kena flu ini karena mau penjoroba ya. Mudah-mudahan yang kena flu itu yang orang lain, yang pendengar tetap sehat. Amin. Seandainya memang dalam keadaan kena flu ya cepat-cepat sehat mudah-mudahan. Kemudian bagi pendengar yang punya banyak beban, maksudnya beban hidup ya, bukan beban uang. Nek beban uang banyak alhamdulillah. Nah, tapi kalau punya beban uang banyak tapi punya beban juga, jadi tidak menjadi masalah. Nah, mudah-mudahan menjadi ringan dan nyaman sehingga hidup ini, dunia ini sangat indah. Sayang kalau tidak bisa kita nikmati. Makanya mudah-mudahan dunia yang sangat indah ini bisa kita nikmati. Nah, untuk tema kita pada malam hari ini juga sangat spesial banget nih Pak Fat, saya baca ya. Iya. Aura positif, wajah mempesona, seperti itu. Nah, nanti dulu nih sebelum kita alasan tema pembahasan, saya sampaikan dulu kepada para pendengar kita yang mau bertanya-tanya ini bisa di WhatsApp kita di 081 392 696 815 atau lewat telepon juga bisa di 0275 321 446. Nah, Pak Fat nih bisa memberikan alasan nih kenapa memilih tema pembahasan kita pada malam hari ini, aura positif, wajah mempesona. Ya. Terima kasih. Saya agak lupa ini ya. Kita menyapa dulu kegiatan yang ada di masyarakat kita ya. Oh, iya. Menjelang 17 Agustus ini ya. Ramai banget. Ini luar biasa. Saya ingat kata-kata Pak Mahfud MD yang mengatakan bahwa satu-satu negara di dunia yang merdeka karena mengusir penjajah itu ada hanya satu-satunya negara adalah Indonesia. Itu luar biasa. Makanya saya merinding ketika menjelang bulan Agustus, bahkan mulai Juli itu sudah masyarakat itu antusias sekali untuk memperingati ini, karena memang perjuangan untuk bisa merdeka itu memang perjuangan yang berat dan akhirnya bisa sukses. Dan ini makanya dengan adanya perlombaan lomba kemudian itu sebetulnya tujuannya bukan pemenang yang lomba tapi memeriahkan. Sehingga ketika ada lomba kan, ketika ada persaingan ada sorak-sorak kan, itu kan sebetulnya dalam rangka memeriahkan kita, sehingga suasana itu meriah dalam rangka sekali lagi memperingati dan bersyukur bahwa ternyata negara Indonesia ini juga bisa merdeka. Saya kira ini sebagai contoh atau apapun namanya diri kita, apapun dengan perjuangan yang berat, akhirnya dengan keras dan yakin akhirnya bisa sukses. Kemudian ini membahas tentang aura positif dan aura positif wajah mempesona. Kita kelihatannya penasaran kok bisa sih mempesona gimana nih. Nah, ini gini. Saat ini kan kita itu orang tua banyak yang kalau kita lihat wajahnya itu wajah nggak mengenakan. Ketemu orang apalagi tang tua ya. Itu terutama itu Pak pasti. Tang tua
atau mungkin harinya sebelum Sabtu kalau yang mingguan mungkin Jumat atau Kamis sudah, kalau Senin masih mendingan ya, mendingan Selasa masih, tapi lu sudah mulai Jumat atau mungkin tanggalnya sudah kur-kuran atau 2 bulan berapa sudah agak ketat muka ketat sehingga dilihat sudah nggak menyenangkan ya. Sehingga inilah banyak yang terjadi seperti ini. Nah ini makanya kita kan inner motivation itu kan dalam rangka bagaimana kita gembira, kita bahagia, menggali dari potensi diri kita sendiri, bukan dari luar. Nah ini kenapa ini kita tertarik untuk membahas ini, karena memang kenyataan seperti itu. Berbeda ketika kita melihat anak-anak yang tidak punya beban hidup ya. Ya paling-paling dia beban bawa tanah, mainan terus bawa truk-trukan itu kan beban. Dan itu, tapi kan tetap bebannya kan sambil kita ketawa-ketawa. Makanya kenapa kita lihat anak-anak itu atau lihat kita itu dia mempesona, karena ya dia tidak punya beban hidup, nyaman-nyaman saja. Ya paling-paling dia bebannya paling-paling ketika lapar, ketika haus, dan paling-paling ketika dia meminta apa belum dipenuhi oleh orang tua kan. Hanya itu saja. Nah, kita tapi kan ketika melihat orang tua kan ya kadang-kadang kita melihatnya tidak senang tapi senep ya. Wah, dilihat wajahnya nggak menarik blas misalnya. Nah itu kan seperti itulah, sehingga inilah dalam kehidupan sehari-hari yang kita lihat seperti itu. Makanya kita melihat mengangkat pembahasan kita ini adalah aura positif, wajah mempesona. Gitu ya Pak. Nah, emang kalau misalkan kita melihat seseorang udah nggak mempesona, itu berarti auranya udah negatif gitu Pak. Nah untuk pengertian aura sendiri apa Pak? Iya, aura bukan aura kasih ya. Bukan, ya. Tadi mau kesana juga arahnya tapi jangan. Jadi aura itu pada dasarnya ada 2 hal bisa dideteksi. Ini adalah barang yang alami, bukan magic nih, tapi alami betul. Tadi yang pertama adalah aura ini bisa dilihat sebetulnya. Tapi memang tidak semua orang bisa melihat aura ini, memang tidak bisa melihat dengan aura. Karena orang yang terlatih bisa melihat aura. Nah, aura itu ada warnanya. Di sana ada warna biru, warna apa. Dan bagi orang yang bisa melihat itu warna biru tenang, warna apa ketika marah walaupun dia diam tapi auranya kelihatan, dia sudah marah, sudah tahu. Kemudian dia misalnya tidak nyaman, kelihatannya nyaman, tenang, diam, tapi auranya kelihatan. Kemudian ketika pikirannya sedang bergejolak, dia pun bagi orang yang bisa melihat, kemudian bisa menganalisis itu juga bisa. Sudah bisa. Itu yang pertama adalah dengan melihat ya. Kemudian yang kedua ini bisa diraba. Tadi ada seseorang ini yang peka. Tadi gini, pada dasarnya manusia itu punya intuisi namanya. Intuisi atau kepekaan ya, kepekaan. Bukan peka ya, peka. Peka itu sensitif lah. Sensitif. Nah, sensitif itu ada yang di mata sehingga bisa melihat. Nah, termasuk melihat yang barang yang katanya barang gaib, kalau makhluk yang seperti itu ya. Itu orang kadang-kadang intuisinya kuat sehingga bisa melihat dengan mata telanjang, tidak pakai kacamata. Maksudnya kacamata setan biar lihat setan, enggak. Mata setan maksudnya kalau pakai kacamata kayak setan kan. Nah, ini sekali lagi orang itu ada yang punya potensi kekuatan di mata sehingga melihat itu, kemudian melihat masuk yang namanya kuntilanak dan lain-lain itu ada yang bisa. Namun terus terang saja saya tidak di situ. Sehingga kalau ada yang di belakang saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Nah, kemudian ada yang berpotensi dengan raba. Nanti di raba ini kalau sedang auranya misal kepala kemudian diraba, ini sedang banyak pikiran, akan kelihatan. Nah, kemudian ada juga
dirasa. Kadang-kadang orang yang dekat seseorang ini akan merasa, auranya nggak nyaman, auranya bagus ini. Makanya aura, sekali lagi, aura ini bisa dilihat, bisa diraba, bisa tadi itu ya. Nah kemudian ada lagi itu yang pernah foto aura. Ini teknologi. Ada. Jadi aura itu bisa difoto jepret, kemudian nanti akan muncul gambar. Nah kemudian bisa dianalisis. Ya seperti foto ronsen, foto apa ya? Ya semacam itu kan ada fotonya. Kemudian kan tidak semua orang bisa melihat ini fotonya orang sedang apa kan kadang-kadang nggak paham kalau bukan ahlinya. Makanya ada semacam dokter spesialisnya lah. Aura gitu. Tentang aura gitu ada. Nanti ada dulu di Jogja ada. Dan ini dari saudara ada yang pernah foto seperti itu. Tadi sekali lagi aura itu adalah bisa dilihat, bisa diraba, ya, kemudian bisa dirasakan, bahkan bisa difoto. Ya. Tapi dirasakan sama orang yang sensitif gitu nggak Pak? Lebih yang sensitif atau? Maksudnya orang yang bisa melihat itu kan orang yang sensitif mata, apa sensitif ada di tangan atau mungkin di perasaan gitu. Ya. Kalau yang tidak sensitif ya pakai IT tadi itu teknologi dia nggak punya perasaan. Karena pakai teknologi ada foto kan. Nah untuk asal aura sendiri ini Pak dari mana? Bukan dari mana? Aura dari mana? Dari Jakarta atau dari mana? Jadi aura itu sumbernya ada di dua hal. Jadi yang pertama adalah pikiran. Jadi aura dalam seseorang itu akan dipengaruhi oleh pikiran. Pikirannya sedang meledak-ledak. Pikirannya sedang happy. Itu akan berbeda. Nah, pikirannya sedang berpikir bagaimana merencanakan mencelakakan orang lain. Itu akan kelihatan di sana. Kemudian misalnya auranya orang itu sedang merencanakan untuk mencuri misalnya. Itu ya kemudian ada auranya sedang berpikir bagaimana untuk membahagiakan keluarganya misalnya. Itu juga akan kelihatan di sana auranya. Jadi aura seperti itu. Nah, itu aura yang dari pikiran. Nah, kemudian juga aura dari perasaan. Perasaan sedang sedang berbunga-bunga misalnya. Mau kencan malam minggu misalnya. Walaupun sampai sana ternyata kedaluan orang lain. Bisa lihat langsung auranya langsung berubah. Seketika maunya berubah tadinya gitu kelihatan bahasan sampai sampai situ. Jangan-jangan sampai pulang minum obatnya ketukar. Nah, kemudian termasuk juga perasaan yang tadi kan happy, kemudian perasaan yang negatif ya sedih misalnya, itu akan berdampak pada aura. Nah, makanya sekali lagi aura itu sumbernya ada dua hal yang pokok, karena aura itu sebagai bentuk tanda sebetulnya seseorang itu sedang apa. Tadi kondisi seseorang itu sedang bagaimana, yaitu dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan. Jadi kalau perasaannya seperti itu, nanti akan muncul aura yang bagaimana. Kalau perasaannya jauh, ya makanya jauh. Perasaannya dekat. Nah, kemudian pikiran juga seperti itu. Makanya aura itu sebetulnya tidak hanya di manusia sebetulnya. Itu di semua makhluk hidup ada. Nanti di binatang pun juga sebetulnya ada auranya. Nah, ini cuma auranya itu kan bisa sekali lagi dilihat atau dengan tadi saya sampaikan, bisa dengan dilihat, dengan raba, dengan perasaan, dan dengan foto tadi itu akan bisa. Kemudian aura ini sebetulnya manfaatnya tidak banyak sebetulnya. Ini sebagai analisis sama dengan foto ronsen atau foto
scan bangsanya itulah semacam itu. Itu pun foto aura pun juga bisa untuk analisis dia sedang penyakit apa, sedang tapi ini lebih ke psikologis, memang lebih banyak ke sana. Ini apa sedang stres atau sedang bahagia atau apa, itu bisa dianalisis, kemudian nanti bisa saja nanti dirujuk ke dokter misalnya, atau kalau dukun jangan ya. Apalagi dukun beranak, jangan. Maksudnya saya nggak merekomendasi ke sana. Saya nggak merekomendasi ke sana. Ya mungkin kalau kemudian dia kok merasa auranya saya nggak nyaman lah, mungkin dia misal ke ustadz atau apa, kemudian untuk diberikan arahan untuk mujahadah apa misalnya seperti itu. Sekali lagi, aura sumbernya dari pikiran dan perasaan. Oke, nah menarik banget ya emang tema kita pada malam hari ini. Ini adalah aura positif, wajah mempesona. Nah, untuk dampak aura terhadap penampilan wajah sendiri seperti apa, Pak? Ya. Orang itu kan untuk mengenali pertama kali, misalnya ada wujud manusia, yang pertama kali akan dilihat apa? Kakinya ya. Sikunya. Tapi pasti akan dilihat wajahnya. Karena identitas seseorang itu yang khas adalah wajah. Wajah. Tapi ada enggak yang langsung lihat pertama kali misalnya kakinya bopeng. ciri khasnya lihat bopeng enggak? Enggak, bukan berarti bukan itu. Tapi kan masalahnya kan kita kan mencari siapa, bukan mencari si A misalnya, mungkin iya, tapi kalau biasanya kan ketemu orang biasanya kan itu siapa, kan banyak orang seluruh dunia itu kan namanya wajah. Kalau detailnya nggak ada yang tidak ada yang sama, bukan yang sempurna. Kalau sempurna dalam arti sempurnanya ya memang ada nggak sih ya? Menurut saya nggak ada sih, mesti ada kekurangan. Yang mungkin mendekati sempurna mungkin, tapi pasti ada kekurangannya. Mungkin sudah bagus, sudah cantik misalnya, tapi ternyata kok agak bau ya. Karena belum mandi misalnya. Nah, ini kembali lagi ke dampak daripada wajah. Sekali lagi, orang pertama melihat seseorang itu akan dilihat dari wajahnya. Nah, wajahnya ini orang langsung melihat, kemarin dengan saya kok kelihatan gembira sekali. Bahasan ketemu, loh kok dengan saya kok rasanya bagaimana? itu akan berdampak karena dari emosi, istilahnya aura. Auranya sedang bagaimana, ini akan berdampak pada wajahnya. Maka orang yang sedang gembira, aura positif, aura yang sedang gembira nanti akan menunjukkan juga wajah yang gembira. Kemudian sebaliknya juga, ketika auranya sedih, nanti juga akan menunjukkan kesedihan. Auranya ragu-ragu, ya nanti wajahnya pun ragu-ragu. Jadi itu akan bisa terbaca. Kemudian misalnya dia perasaan dengan saya selama ini baik-baik saja dan fair. Kok akhir-akhir ini kok wajahnya gimana ya, kok rasanya itu nggak nyaman. Berarti kan kayak aura dari lawan bicara, bukan lawan dalam arti musuh ya. Yang tadinya kelihatannya fair kok kayak merasakan dari wajahnya kok nggak seperti biasanya kan. Ya itu karena akan muncul dari aura yang dipikirkan dia, dirasakan dia kepada saya misalnya kan, seperti itu. Maka aura ini akan berdampak pada wajah seseorang. Wajah itu akan sekali lagi terbentuk dari proses aura yang ada di diri manusia itu. Jadi kita juga bisa agak sedikit bisa melihat seseorang dari wajahnya gitu nggak Pak? Iya. Kurang lebih seperti itu. Iya. Pak. Dan untuk ketika wajah mempesona, cantik atau bagus, ini membuat orang lain tertarik untuk menikmatinya nih Pak Fat. Ini merupakan aura positif pasti ya Pak Fat ya? Iya, ya kan wajah mempesona kan tadi kita berbicara tentang aura ya. Kemudian menjadi wajah mempesona. Saya kira semua orang akan senang mencari wajah yang mempesona daripada tidak mempesona kan. Nah, karena mempesona itu adalah menarik dan nikmat. Nikmat. Kita ketika lihat wajah
bagus, maaf ini lepas dari hawa nafsu ya. Itu misalnya laki-laki sama laki-laki pun ganteng, mau bagus temen. Bagus itu karena bukan hanya bagus karena memang fisik dalam arti gawan bayu misalnya orang yang bangir, kemudian apa misalnya. Tapi tidak hanya itu, tapi karena faktor yang aura tadi itu, sehingga kalau wajah yang bagus, maksudnya pikirannya bagus, kemudian perasaannya bagus pada seorang, atau mungkin istilahnya kami pikiran dan emosi positif, maka auranya akan menjadi positif, akan menjadi memesona. Nah, makanya ketika orang yang bisa mempesona ini kan menyenangkan orang lain. Nah, ini kalau dari si agama termasuk orang yang bersedekah sebetulnya. Jadi orang yang sedekah justru ini menurut saya sedekah yang luar biasa karena membuat orang itu senang. Kalau kita, bukan kita lah, orang lain ya. Saya trauma dengan mencontohkan diri sendiri karena pernah terjadi juga akhirnya. Jadi ada seseorang kemudian sedekah uang, misalnya katakanlah kalau sekarang standarnya katakanlah misalnya 2 juta, 2 juta lumayan lah. Tapi ketika menyerahkan sambil merengut ya, gembul tidak senyum dengan apalagi dilempar, itu mungkin secara materi orang yang dikasihkan senang, tapi secara hati hancur gitu. Sudah lah piye meneh kurang butuh ya wis lah. Tapi sebelumnya bangkel banget. ya itu kan termasuk tapi beda ketika Mas saya tak utang misalnya, ada orang seperti itu. Wah nyuwun ngapunten ya, ini saat ini saya masih si tanggal tua sing belum mandon sambil senyum, dia akan lega. Dia lega dan tidak mangkel atau apa namanya itu enggak. Tapi kan ya itu sekali lagi pikiran positif, kemudian emosi positif itu akan menjadikan wajah memang persona, dan ini adalah bentuk termasuk juga sedekah kepada orang lain, karena ini adalah menyenangkan orang lain. Karena namanya senang, bahagia, sayang, apapun namanya yang mirip-mirip itu kan tidak bisa diharga dengan uang kan? Tidak bisa dengan uang. Lah berhubung tidak bisa diharga uang berarti mahal kan. Yang mahal. Nah, sehingga ini sekali lagi orang yang bisa memberikan wajah mempesona ini adalah termasuk sedekah yang menurut saya itu adalah sedekah yang luar biasa besar, dan itu sangat bermanfaat orang lain yang melihat kita. Oke. Nah ini sebaliknya nih Pak Fat, bagaimana dengan wajah yang sedikit kurang pesona? Dalam artian menunjukkan aura negatif ini biasanya karena apa sih Pak Fat? Ya, dan ini warna pikiran yang istilahnya ya. Sekarang kita kalau melihat orang itu wajahnya ketekuk-tekuk. Amburadul. Amburadul, kemudian morat-marit. Wah, nggak bisa dilihat. Tidak menyenangkan lah. Tidak menarik lah. Tidak masuk. Masuk bahasanya, Pak. Nah, ini adalah karena dia sedang berpikirnya negatif, dan perasaannya juga dalam keadaan negatif. Nah, bernegatif ini bisa termasuk misalnya pikiran tadi saya sampaikan, berpikiran jelek. Berpikiran jelek itu ya tadi itu sudah berpikir yang jelek, yang negatif. Mesti tukang nyolongan misalnya pada orang lain. Kemudian besok kerja, besok ketemu paling-paling ketemu itu lagi yang membosankan. Tadi sudah pikirannya sudah termasuk ke sana. Nah, kemudian berpikir lagi misalnya, besok saya mau nembak dia, paling ditolak. Pesimis. Itu raut mukanya sudah nggak nyaman. Kemudian berpikir lagi, misalnya berprasangka buruk. Paling dia ngebel telepon ring, saya mau ke tempat Anda ya bisa. Ya silahkan.
alah paling nagih apa njaluk utang misalnya. Lah sudah berpikir seperti itu makanya raut mukanya sudah nggak lihat apa dilihat nggak nyaman, nggak memesona. Nah ini pikiran. Kemudian ini juga emosi ya, emosi. Nah kemudian emosi ini negatif diantaranya adalah orang yang khawatir ya. Tadi misalnya seorang yang kaya misalnya, wah, adalah kok adik-adiknya ada kekurangan misalnya, mungkin kalau dikatakan melarat kita masih kekurangan lah. Terus ya itu tadi, ponak-ponakan nih apa hari raya lah paling prono bodor ini orang jaluk ngapur kok jaluk sangu. Nah seperti itu. Nah ini apa nek jaluk sangu itu masih mendingan ya. Tambah utang. Nah, dan utangin apa? Khawatir lagi enggak nyaur kan gitu. Alah paling dia si adiknya paling dia berpikir, "Oh, kalau kakang ini disaur apa-apa kan." Misalnya akan seperti ini lagi. Orang yang khawatir ini juga tidak nyaman. Misalnya orang yang terlalu khawatir itu kadang-kadang orang disebutnya hatinya cilik ya. Artinya apa? Hatinya kecil. Nah, misalnya gini, orang berkendaraan kemudian dia nggak bisa nyoper, nggak bisa naik sepeda motor misalnya, kemudian dia hanya naik mobil aja di depan, kemudian disetiri. Sebetulnya setirnya sudah biasa-biasa saja, tapi karena khawatirnya tinggi, begitu ada simpan dengan bis, kelihatannya seakan-akan bisnya mau nabrak. Jangan. Ya, khawatir. Kemudian saya ingat teman itu kan, karena dia hampir setelah kecelakaan. Nah, sebetulnya ya biasa dia nyoper kan, tapi ketika naik mobil kemudian disupiri, sebetulnya biasa-biasa sih, hanya jalan. Dia ngomong, saya berani numpak mobil itu kalau dijalankan maksimal 60, kalau 70 sudah nggak berani, apalagi 150. itu khawatirnya tinggi, sehingga ketika disetiri kok kemudian sudah naik jarumnya itu atau indikatornya sudah 65, sudah ketakutan itu, sudah khawatir jangan-jangan terguling lagi, karena dia kan kecelakaan terguling-guling. Nah ini khawatir. Kemudian ini termasuk juga orang yang emosi auranya, wajahnya kurang bagus, karena aura emosi negatif adalah orang sedih. Sedih itu karena kehilangan. Ya saya kira kita bisa merasakan yang namanya sedih itu apa. Kecuali anak kecil, sedih apa sih? Dia nggak bisa merasakan sedih. Wah, saya barusan makan sedih. Anak bisa saja seperti itu, karena nggak tahu sedih itu apa. Nah, kemudian orang yang sedang marah itu pun auranya akan kelihatan. Tadi saya sampaikan, orang yang sedang marah itu auranya akan kelihatan, warnanya, kemudian bentuknya juga akan kelihatan. Dan namanya marah ini akhirnya pasti wajahnya tidak ramah. Marah tidak ramah, tidak pastinya. Kemudian ini orang yang dengan dendam ini saya sampaikan bahwa namanya dendam itu kan menggerogoti energi positif dalam tubuh. Nah, itu dalam tubuh kita ini kan pada dasarnya punya energi positif. Positif itu ya untuk kalau petani untuk mencangkul, kemudian untuk jalan, energi kita digunakan untuk bekerja, aktivitas, untuk berpikir pun butuh energi. Nah, ini sebetulnya semua emosi negatif akan menggerogoti itu. Menggerogoti itu. Makanya tadi saya sampaikan emosi negatif akan banyak. Tadi saya sampaikan, nanti yang pertama dari khawatir, kemudian kedua sedih, yang ketiga marah, yang keempat adalah dendam ini. Tadi kalau seseorang ini kok memelihara emosi negatif tadi, sama saja seseorang itu sedang menanam dalam tubuhnya itu adalah benalu yang menghisap energi positif seseorang. Tadi seorang itu ilustrasinya gini, tiap pagi minum madu misalnya, ini untuk doping. Kemudian misalnya ada, kalau orang Jawa katakan, nek bahasa kasarnya nguntal ndok ya. Nguntal mau minum. Nikmati telur. Tapi ndok. Ya, saya ingat kalau orang, ya maaf saya udah desa,
wis bar nguntal obat. Kan minum obat kan. Tapi tetap nguntal bahasanya. Nah, ini kembali lagi emosi negatif tadi adalah menggerogoti emosi energi positif yang mestinya digunakan untuk kesuksesan, kemudian untuk aktivitas, ya hal-hal yang seperti yang positif tentu. Tapi dengan seperti itu kan akhirnya makanya orang yang marah, orang yang sedih itu cepat capek, cepat lemas dan tidak bergairah. Karena apa? Energinya digerogoti dan mungkin kalau marahnya besar, makanya dia energinya pun dalam tubuh ya capek dan sedikit. Makanya orang yang sedang marah, sedang emosi negatif nanti akan semakin loyo, semakin tidak semangat untuk aktivitas hal yang positif. Tapi kalau dia kemudian semangat tapi semangat untuk yang negatif, misalnya dendam, semangat untuk ngantem, untuk membalas. Tapi kemudian untuk semangat, memang ada yang ini memang merubah, memanage perasaan, aku muangkel ban karo wong, aku tak, kemudian dia energi dendam itu dilampiaskan dengan macul. Ada pernah memang, berarti tadinya itu kalau macul nyangkul sawah itu satu hari dapat berapa meter lah, ya katakanlah 25 ubin katakanlah kalau di desa. Wah, itu karena muangkel, kemudian pagi sampai sore itu bisa rampung 100 ubin. itu bentuk mangkel, bentuk dendam, tapi dilampiaskan. Itu yang positif. Positif. Tapi tetap itu sebenarnya kurang bagus juga. Karena kadang-kadang mikir gini, dia gua mancluk yang dipancap ada bayangannya, ada kepalanya dia, sikilnya. Kalau itu tetap bahaya. Nah, tapi sekali lagi saya cerita tentang dendam. Kalau dendam itu kan lama ya. Kadang-kadang ada yang dendam 5 tahun, kemudian ada yang mungkin 2 hari. Saya bayangkan kalau seorang dendam itu hanya 2 hari, berarti dia dendamnya menggerogoti energi positif dalam tubuh hanya 2 hari. Kemudian kalau dendamnya ini dia tidak memberikan maaf selama 5 tahun, bayangkan dia sedang memelihara yang namanya benalu yang menyedot atau menggerogoti energi positif selama 5 tahun. Bayangkan itu. Makanya orang-orang yang dendam ini akan mengganggu kesuksesan. Karena seseorang itu ingin sesuatu kan butuh energi positif. Nah, tapi dengan seperti itu, makanya orang yang dendam berharap nggak usah lama-lama lah. Kalau memang harus dendam ya 2 detik saja lah. Jadi yang diambil energi positif cuma 2 detik aja lah. Jadi nggak begitu banyak lah. Ya syukur kalau nggak dendaman kan gitu. Tapi jangan sampai lama, bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang aku ngeruh rupane gitu. Zaman biyen sekali kene, wah itu kan akhirnya kan dia sendiri yang rugi. Nah, kemudian termasuk energi negatif yang saya sampaikan adalah orang yang iri. Iri itu kesuksesan orang lain, kemudian dia tidak sesuai dengan harapan dan harapan itu kok didapatkan pada orang lain, bukan saya. Dia merasa haknya dia, kenapa ke orang lain yang dapat kan? Padahal semuanya adalah yang Maha Kuasa kan yang memberikan. Nah, itu kan meri. Tapi kadang-kadang iri itu misalnya iri kepada seseorang yang diberikan orang tua itu memberikan tidak adil. Dia merasa mengatakan tidak adil, sebetulnya orang tua sudah adil. Yang namanya kecil itu ya uang sakunya hanya katakanlah 10.000, yang besar ya 40.000 misalnya, karena sudah besar banyak kebutuhan kan misalnya. Tapi si anak tadi, wah kok sama-sama anak, sama-sama sikili loro, kok beda-beda. Nah, itu kan nggak iri. Nah, kemudian kadang-kadang orang itu merasa sendiri, nanti kesepian ya. Kesepian, tadi merasa sepi, kesepian, tidak punya teman, merasa sebetulnya. Tapi sebetulnya kalau orang itu mau berkomunikasi, mau bersosialisasi, saya yakin orang itu tidak akan, ya mungkin ada yang kadang-kadang wah jijik memangkel, tapi kan tidak semua orang seperti itu. Yang namanya orang bersosialisasi ini kan ada hukum alam. Ketika suatu komunitas ada 100 orang misalnya,
apakah itu guru atau siswa, itu akan secara alami akan terjadi pengelompokan sesuai dengan frekuensi, atau mungkin frekuensi ini bisa umur, bisa nasib, bisa kalau kelompok wajah enggak ya mungkin sing ayu-ayu ngopo sing ayu. Gagah atau yang bisa jelek-jelek kelihatannya enggak, nah kalau seperti itu. Tapi biasanya frekuensi senasib, kemudian sehobi, kemudian apa misalnya guru mungkin semapel atau apa misalnya seperti itu. Nah, ini akan terjadi seperti itu dengan, tapi kalau orang kemudian merasa sendiri, aku senengane apa misalnya makan apa, yang lainnya senangnya dolan-dolan, ya memang ini kadang-kadang nggak ketemu. Tapi saya yakin hal-hal yang sepele ini kalau komunikasi masih bisa komunikasi lah. Kemudian termasuk emosi negatif atau perasaan negatif adalah orang yang takut apapun, takut. Tapi kalau takut kepada Allah karena merasa banyak dosa, kemudian taubat dan yakin taubat itu diterima, saya kira bukan termasuk itu kan, teman-teman, bukan itu. Nah, kemudian orang yang ragu-ragu dalam mengambil keputusan, itu juga wajahnya nggak nyaman dilihat. Wah, kayak kok didelok kok wong ora nyaman, didelok ragu-ragu. Bingung. Mlebu. Ya, kemudian orang yang sedang galau. Wah, ini banyak yang remaja-remaja sedang galau, kemudian dilihat wajahnya itu hanya konsentrasinya pada janjat. Kelihatannya dilihat apa sih? Misalnya, tapi kan ya itu hanya pelampiasan saja. Makanya kan orang dilihatnya nggak nyaman juga. Termasuk orang yang sedang beban pikiran ini, saya sering mencontohkan atau mengkiaskan bahwa seseorang yang beban pikirannya banyak itu kan seperti orang membawa beban dalam karung gitu, misalnya beras atau tanah atau apapun namanya, ya di bawah pak karung, kemudian dia kemana-mana membawa seperti itu, maka dia akan cepat capek. Karena namanya capek, akhirnya wajahnya kan juga tidak bisa dilihat dengan nyaman kan. Akhirnya itu yang membebankan pikiran. Kemudian orang yang termasuk sedang sakit fisik, sedang sakit nut misalnya, itu juga wajahnya nggak bisa dilihat dengan bagus misalnya. Saya ingat ini semacam guyonan, orang yang sakitnya benar-benar sakit tapi tidak ada yang jenguk ya. Itu apa? Sakit gigi. Itu sakit gigi. Waduh, nut. Wah, itu sakitnya luar biasa, tapi jarang terus tetangga membawa buah ini sakit. Hampir nggak ada lah. Seperti itu. Tapi mungkin kalau dia sedang sakit apa, sebelumnya ya sakitnya hanya lemes saja, tidak nuju tadi itu, tapi mungkin banyak yang jenguk malah. Ya, apapun sakit gigi maupun yang tadi biasa-biasa pun ya tidak kita inginkan lah. Kita inginkan sehat-sehat saja. Nah, kemudian juga termasuk orang yang emosi negatif adalah kecapean fisik karena bekerja, mungkin berjalan jauh, kemudian capeknya ini dirasakan, dinikmati. Akhirnya justru wajah ini bukan nikmat dalam artian dirasakan ya. Dirasakan, aduh kok tingklenyor awake misalnya, dia akan menyerangnya atau apa, jadi enggak nikmat dilihat. Tapi sebelumnya kalau dia perjalanan capek betul, tapi kemudian dia dengan rasa nyaman bahagia, ya capeknya sebetulnya akan hilang. Nah, kemudian gini, ini tip bagi orang yang sedang sakit yang apa banget ya. Sebetulnya sakit itu kan ada di lokasi di mana dalam tubuh. Itu dia manja. Semakin kita perhatikan, semakin sakitnya akan muncul. Makanya bagaimana untuk bisa tidak merasakan sakit di mana, jangan diperhatikan. Misalnya sakitnya di kaki karena kesandung apa namanya, keluar apa, getah darah ya. darah. Kemudian disitu kan nut. Jangan konsentrasi ke situ. Konsentrasi yang lain, tapi jangan konsentrasi utang ya. Itu sakit. Ya, konsentrasi ke hal-hal yang menyenangkan misalnya. Kemudian ingat ketika di wisata mana, dengan siapa, atau mungkin sedang mengingat kembali sedang makan enak misalnya. Nanti dengan konsentrasi full ke sana, nanti akan lupa dengan sakitnya.
Itu teknik untuk apa dari pikiran kita. Sakit banget mosok kon mikir kok nggak bisa. Ya memang ini memang harus belajar sih, orang-orang belajar, karena sakit itu pada dasarnya karena konsentrasi kita ke sana. Ketika tidak diperhatikan, ya sama sebetulnya itu sakit itu seperti anak kecil. Kalau anak kecil kemudian minta apa-apa kemudian diperhatikan, tansoyo kadang-kadang manja ya. Tapi kadang-kadang ya perlu dicuekin aja lah. Ya cuekin aja. Nah, ini seperti halnya ketika orang yang sedang sakit seperti ini. Nanti ini wajah yang tidak bisa dinikmati adalah karena dia mempunyai emosi negatif di antara yang tadi saya sebutkan tadi itu. Okay. Nah tadi itu yang negatif ya Pak. Bagaimana dengan wajah yang menarik? Karena dalam tubuh ini terdapat aura positif yang dipengaruhi apa saja Pak? Kemudian gini, tadi kan kita membahas wajah yang ketukuk-tukuk tadi ya, tidak nyaman. Nah ini biar wajah seseorang ini bisa dilihat dengan nyaman, dengan nikmat katakanlah, ya tadi itu akhirnya muncul wajahnya mempesona. Itu apa? Ya yang pertama dia harus punya pikiran positif. Tadi saya sampaikan ada dua hal. Yang pertama adalah pikiran, yang kedua adalah emosi. Sama halnya ketika kita seseorang itu harus punya pikiran yang positif, kemudian yang kedua emosi positif. Nah sekarang saya sampaikan yang emosi yang positif. Yang pertama gini, tadi kan marah ya. Marah itu kan menjadikan wajah itu nggak nyaman. Betul. Tapi kalau kemudian orang itu memaafkan, itu akhirnya dia akan menjadi emosinya itu positif. Coba rasakan orang yang marah itu kan tuk. Kemudian ketika sudah bisa memaafkan, kita tenang. Udahlah, saya maafkan. Ya memang ya manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi kemudian dia bisa memaafkan. Jadi kalau kemudian orang itu berpedoman atau beranggapan memang kenyataan seperti itu bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Sekali lagi manusia tidak akan sempurna. Maka ya sudahlah dia buat kesalahan. Dan kalau dalam agama Islam kan bahwa manusia itu ada tempat salah dan dosa. Kemudian kok dia salah, ya memang manusia diciptakan seperti itu. Nah kemudian kok dosa, ya memang dia itu ada potensi pelanggaran wajib-wajibannya ditinggalkan. Namun tetap kalau Tuhan kan di sana kemudian walaupun seperti itu siapapun yang minta maaf itu akan tetap diampuni. Nah makanya manusia itu harus punya sifat ketuhanan dalam hal ini, bukan ketuhanan dalam arti mencipta, tapi sifat-sifat yang baik yang pemaaf tadi itu. Ya mungkin ini yang terjadi banyak hal sebetulnya. Namun ini mencontohkan dalam keluarga ya, suami istri misalnya ini yang sering kadang-kadang grafiknya naik turun ya. Namanya grafik ya naik turun, kalau lurus namanya garis. Garis. Nanti kadang-kadang ya ada marah-marahan, ada sayang-sayangan. Nah, gitu. Nah, ketika marah-marah ini ya oke lah marah tapi jangan lama-lama, tapi bahasanya tadi itu 2 detik saja lah. Nah, seseorang misalnya suami si istri menganggap wah bapak mau lanangan pak misalnya, tapi sebelumnya dia punya potensi, punya kelebihan sebelumnya banyak, tapi dia melihatnya dari sisi sekupnya yang kecil, tapi itu akhirnya dibesar-besarkan kan. Nah kalau seorang wanita kemudian dia menganggap bahwa suaminya itu tidak sempurna, kemudian sesempurna itu menjadi masalah, kemudian ya kalau dia ingin laki-laki yang sempurna ya jangan nikah sama manusia. Nikahlah sama malaikat. Karena emang gak ada yang sempurna ya. Yang sempurna karena malaikat itu nggak punya dosa, tidak bisa marah. Tapi kalau dia mau mendekati malaikat malah dicabut nyawanya. Makanya kalau seseorang itu kok mau marah-marahan, ya manusia, suami saya masih manusia bukan malaikat. Nah, kemudian sebaliknya juga gitu. Seorang suami juga menganggap bahwa istrinya ini, ya kalau ada kesalahan sudah kita maafkan. Karena yang namanya manusia tidak ada sempurna. Kalau yang sempurna adalah ya makhluk, tapi ya kalau makhluk yang sempurna adalah malaikat. Nah, kalau kemudian saya
apa misalnya sing laki-laki itu nikah sama malaikat, ya tadi itu mau mendekati, mau melamar malah dicabut. Nggak berani. Nah, kemudian misalnya si laki, contoh lagi ini si perempuan tadi masih menganggap kekurangan suaminya, ya mungkin kalau seperti itu ya nikah saja sama malaikat, tapi malaikat nggak punya nafsu. Nggak punya nafsu biologis, malah bingung juga. Udah dicabut. Nah, ini makanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Makanya ketika ada yang punya kesalahan, bersalah kepada seseorang, ya cepat-cepat dimaafkan. Sekali lagi manusia memang diciptakan untuk salah dan dosa. Nah, kemudian orang yang bisa memaafkan, maka auranya akan bagus, maka orang yang memaafkan akan berseri-seri. Namun sebaliknya orang yang marah akan tadi itu wajahnya akan tekuk-tekuk gitu. Nah, kemudian orang yang termasuk orang yang wajahnya akan mempesona, ini adalah orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas ini wajahnya akan nyaman, akan nyaman dilihat, itu enak lah, nyaman. Beda orang yang istilahnya lawannya tidak ikhlas itu apa? Kurang ikhlas ya. Kurang ikhlas ya. Atau mungkin tidak ikhlas lah. Tidak ikhlas sehingga orang yang tidak ikhlas itu ya akan menggerutu. Wah. Nah, gini, kadang-kadang orang itu kelihatannya baik, tapi sebetulnya ini sedang, yang maksudnya gini, orang ini sebetulnya seakan-akan sodako atau berdama atau apa namanya lah. Namun ternyata sebetulnya dia hanya sedang bertransaksi. Contoh gini, seseorang itu lumayan kaya lah, berada, kemudian memberikan uang 500.000 kepada seseorang yang dianggap kurang mampu dan kebetulan dia sedang punya kebutuhan yang mendesak. Nah, kemudian yang mampu tadi itu memberikan kepada seseorang itu. Nah, seseorang biasanya yang diberi ya senang lah secara kanon. Namun gara-gara yang diberi itu tidak mengatakan matur nuwun, terima kasih. Ini yang ngasih itu gelo. Wah, digua ira matur nuwun. Nah, kalau orang yang sedang memberikan 500.000 tadi itu kepada orang lain, 500.000 lumayan loh sekarang. Lumayan sekali ya. Kalau untuk makan sate satu orang masih turah lah. masih sisa. Nah, itu diberikan kemudian kok dia tidak terima kasih, kemudian dia gelo, sama saja dia dengan tidak ikhlas. Dia saya bukan saya. Saya tahu orang lain itu sedang memberikan uang 500.000, dia hanya butuh kata-kata terima kasih, itu baru impas. Kemudian kalau dia tidak memberikan tidak kata-kata matur nuwun, ini belum impas. Maka orang yang seperti itu, selagi orang seperti itu ya dapatnya ya hanya matur nuwun itu. Tidak kemudian, maaf ya menurut saya, kemudian sebagai investasi di sana nanti sebagai nanti di hari akhir itu nggak masuk ke situ, karena memang cukupnya hanya itu. Nah, kemudian banyak ini kan yang terjadi seperti ini. Makanya niat ikhlas ini sangat perlu. Karena orang yang tidak ikhlas tadi sudah memberikan 500.000, tidak ikhlas, tak delok kok lambene ora ngomong matur nuwun. Terima kasih. Oh lah, pantesan ora berbending atau apa mungkin. Nah, ini yang kadang-kadang terjadi seperti ini. Kemudian termasuk juga emosi positif adalah orang yang pasrah ketika sedang mendapatkan musibah atau mungkin hal-hal yang kehilangan atau apa. Nah, kemudian ketika dia berusaha kemudian tidak didapatkan, ya sudahlah, pasrah. Tapi pasrah bukan kepada seseorang, lebihnya adalah lebih pasrah kepada yang kita maha pasrah adalah Tuhan atau Allah SWT. Nah, kalau orang yang bisa pasrah seperti ini, bisa apalagi bisa total, maka raut mukanya akan kelihatan nyaman, akan nyaman. Tapi beda orang yang ketika sedang musibah atau orang yang sedang menginginkan sesuatu tidak didapatkan, maka raut mukanya akan kelihatan tidak nyaman. Nah, kemudian juga ini orang yang optimis atau yakin. Tadi kalau orang yang optimis itu kan
orang yang kelihatan wajahnya dan bahkan postur tubuhnya, bahasa tubuhnya kan akan kelihatan tegak. Tapi orang yang yakin, yakin saya dapatkan, yakin. Walaupun tekan goni ke orang, yakin ya muncul yang tadi pasrah tadi itu. Ya udah, ketika memang pada saatnya belum dapatkan, ya udah lah, ikhlas pasrah saja pada yang kuasa. Kan nanti masih ada waktu, masih ada kesempatan lagi misalnya. Nah, ini yakin ini adalah bentuk optimis, yakin dalam arti sesuatu hal yang akan didapatkan itu akan pasti didapatkan. Namun pada saatnya ketika yakinan itu belum terrealisir, tapi dia bisa ikhlas, bisa pasrah, maka ini adalah yakin. Kemudian ini adalah yang selanjutnya adalah optimisnya. Optimis ya, yakin optimis sebenarnya 11-12 ya. 11-12. Ya, yakin itu sesuatu hal yang dalam tubuh hati. Kemudian optimis itu ya pokoknya hal-hal yang akan kerjakan, pokoknya semua pasti akan terjadilah, masih akan harapannya akan terrealisir kan gitu, semua seperti itu. Nah, ini semua emosi positif ini akan membuat wajah itu menjadi nyaman. Tapi kalau orang yang khawatir, kemudian kemerungsung atau apa, itu masuk dalam kategori emosi negatif tadi. Nah, kemudian ini satu lagi tadi belum saya sampaikan tentang pikiran ya, pikiran yang positif tadi. Nah, pikiran positif ini kalau dalam agama Islam disebut husnudon ya, berbaik sangka. Termasuk pikiran positif adalah berbaik sangka. Dia datang ke sini ya berbaik sangka aja lah, husnudon aja, dia akan silaturahmi. Niat silaturahmi, niatkan bahwa orang yang dia silaturahmi ke sini akan dia memohon dan diyakini, dijanjikan oleh Tuhan bahwa akan dipanjangkan umur dan dimudahkan rezeki. Nah, kemudian ketika datang ya sudah datang aja, kemudian ngobrol-ngobrol itu silaturahmi. Nah, kemudian bagi orang yang ditamoni, orang yang didatangi itu kan juga biasa kalau orang Jawa atau kita masih Indonesia kemudian datang dikasih air gitu. Tapi kasih air maksudnya di gelas, bukan disiramkan ya. Atau di mangkok. Di mangkok. Nah, itu kan kemudian ada snack atau apa dan itu diyakini bahwa orang yang menerima tamu kemudian bisa nyuguh ya. Nyuguh itu kan dosanya akan dihilangkan dan juga akan dimudahkan rezeki kan, dan pahalanya akan juga dapatkan banyak. Nah, orang-orang yang berpikir seperti ini maka dia akan nyaman. Ketika tamu yang sudah datang kemudian dia berpikir seperti itu kan, kedua-duanya berpikir positif semua, maka yang terjadi adalah kenyamanan di situ. Makanya kenyamanan yang luar biasa. Nah, termasuk juga ditambahan bahwa orang yang bisa emosi positif tadi, yang emosi kok bolak-balik ini. Tadi pikiran kemudian nggak apa-apa lagi syukur. Nah, ini tambah lagi emosi adalah syukur. Nah, termasuk orang yang syukur ini adalah termasuk emosi bukan pikiran ya. Ini emosi syukur adalah salah satu emosi positif. Orang yang bersyukur ini juga akan menjadikan wajahnya itu mempesona karena sesuatu hal yang didapatkan sudah ini bawa ini syukuri. Namun orang yang misalnya gini, dia pedagang pasar, kemudian biasanya dia dapat laba pekelabaan ya. Karena laba itu kelabaan. Laba katakanlah biasanya 1 juta misalnya satu hari dalam ketika pasar pulang. Wah, ini kok dapatnya hanya 800.000 misalnya. Lah, kalau kemudian dia menghitungnya seperti itu, maka dia akan tidak akan pernah bersyukur. Namun kalau kemudian untung masih untung masih laba. Wah, ini biasanya kan kadang-kadang yang namanya pedagang ya biasa kan naik turun seperti itu. Beda kalau pegawai atau apa rutin tiap tanggal berapa dapat atau tiap minggu dapat sekian kan pasti. Kalau itu kan belum bisa dipastikan. Nah, ini makanya apapun yang sudah didapatkan harus
disyukuri. Dan kadang-kadang kita juga lupa nikmat yang luar biasa pada diri kita ini, nilainya itu tidak bisa dinilai dengan uang. Misalnya gini, ada seorang sempurna, maksudnya secara tubuh gitu loh, punya tangan 2, punya kaki 2. Nah, ini kemudian untuk mengecek tentang kesyukuran, tentang kenikmatan, tentang harta yang dipunya sebetulnya walaupun tidak dinilai. Tangan kamu saya potong, tak kuai duit 2 miliar untuk ora. Nah, kebanyakan akan ditanya seperti itu, nggak mungkin dapat. Berarti dia sebetulnya pada hakikatnya punya uang 2 miliar. Padahal dalam dompetnya hanya 2.000. 2.000. Nah, ini juga termasuk misalnya juga seperti itu. Kakinya tak dua-duanya tak potong. Satu dihargai katakanlah misalnya 3 miliar sehingga 6 miliar, tapi nggak punya kaki. Apalagi dia masih perjaka nih, rapayu rabi. Tapi punya 6 miliar. Tapi 6 miliar. Tapi nggak paling 6 miliar apalagi yuk. Ini tidak bisa memanage uang itu. Apalagi maaf bagi yang ini ya, jangan sampai terjadi lah kemudian judol 3 hari sudah habis, kakinya nggak punya habis, mau nikah nggak berani, nggak rapayu, kan jadi rugi. Makanya sebetulnya nikmat Allah yang berikan kepada kita secara fisik itu sebenarnya luar biasa, karena luar biasa tidak bisa dinilai dengan rupiah. Namun ketika kita mengingatkan itu, menganalogikan seperti itu, maka kita akhirnya bisa bersyukur. Nah, kemudian kembali lagi ke pikiran positif tadi, kita untuk bisa nyaman tubuhnya ini berprasangka baik tadi itu, kemudian berpikir optimis, juga berpikir termasuk tadi itu hal yang menjadikan pikiran itu positif dan auranya akan menjadi positif dan wajahnya juga akan mempesona. Nanti sekali lagi wajah yang mempesona itu adalah akibat atau sebab sebab dari emosi positif. Emosi positif diantaranya adalah ya bisa memaafkan, bisa ikhlas, bisa pasrah, bisa yakin dan bisa optimis, bisa bersyukur. Itu adalah kelompok-kelompok emosi positif dan juga pikiran positif. Pikiran positif itu tadi ya bersama baik dan berpikir yang baik tentunya itu akan menjadikan energi aura itu positif lah. Ketika aura positif maka wajahnya itu akan nyaman. Namun nyaman ini akan otomatis akan terpancar pada wajah. Akan berbeda. Mungkin orang itu kan senang lihat orang senyum kan gitu ya. Betul. Senyum. Tapi kalau senyumnya itu dibuat-buat akan kelihatan. Akan kelihatan. Misalnya gini, orang yang tadi bisa ikhlas, bisa pasrah, kemudian bersih, dia akan senyumnya itu lepas. Lepas. Bukan lepas kemudian hilang enggak. Tapi sini kan nggak punya beban. Tapi berbeda orang yang pembohong, kita kalau ngomong, kan kelihatan. Kemudian orang yang bohong itu kalau senyumnya, ini orang yang paham psikolog ya, itu pipi kiri dan kanan akan beda. Oh, senyumnya senyum bohong, senyumnya senyum sinis, dan senyumnya senyum apa, itu akan kelihatan. Bagi orang yang paham dengan bahasa tubuh akan kelihatan sama-sama senyum, tapi senyum karena bukan dari aura positif tadi itu, maka pun akan kelihatan. Maka orang yang senyum ini sebetulnya mungkin suatu ketika akan kita mengkaji tentang senyum, itu akan banyak manfaatnya di sana. Senyum itu karena tadi aura yang positif tadi itu, yang jelas ada nilai ibadah tadi saya sampaikan itu, kemudian ada menjadikan imun, kemudian ada saraf-saraf yang merangsang untuk kesehatan tubuh dan lain-lain, termasuk juga untuk menarik rezeki kan tentunya kan gitu. Itu aura positif menjadikan wajah mempesona karena pikiran kita, emosi kita positif. Nah Pak Wat, mungkin sebelum di sesi terakhir kita, mungkin bisa disampaikan untuk closing statement-nya untuk pada kesempatan hari ini. Monggo Pak Wat. Ya, para pendengar yang bahagia, bahwa
orang ini akan bisa menikmati hidup ketika emosi positif dan pikirannya positif, sehingga wajah akan terpancar indikatornya, dia positif pikirannya, indikatornya dia emosinya positif, maka wajahnya akan bisa kita hati dengan nyaman wajah itu. Makanya akhirnya bahwa hidup bahagia, wajah menjadi mempesona. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Fatur Rahman udah sharing untuk tema kita pada malam hari ini, aura positif wajah mempesona. Pak Fat, terima kasih. Dan untuk pendengar juga sudah menyatu bersama, terima kasih atas menyatu bersamanya, dan jangan dilewatkan karena selain ini kan hadir Harmoni Keroncong dan masih bersama saya Dani Damara. Saya Dani Damara pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.